hubungan antara sesama negara dengan negara lain yang mencakup luas. Banyak sih kalau kerjasama, terus bisnis, terus apa ya, kegiatan sosial yang sifatnya internasional. Jangan dulu. Itu hubungan antar negara. Maaf, kurang tahu. Ya kan karena kita mahasiswa HI, kita lebih mengenal yang mana teori-teori, perspektif-perspektif yang membantu kita untuk menganalisa lebih jauh interaksi negara-negara sama seperti kayak negara, institusi, companies gitu, dan juga hal-hal lain seperti individual. Teori-teori yang kita pelajari di HI ini kita bisa lebih mengerti gimana sih dunia ini bekerja dan seperti itu. Itu sih menurut saya hubungan internasional. Nggak tahu menurut orang lain seperti apa. Hubungan internasional adalah suatu ilmu yang mempelajari interaksi antar aktor internasional yang dianalisa dengan menggunakan tingkat analisa dan dibahas dalam berbagai dimensi yang ada. Aktor dalam hubungan internasional dibagi menjadi dua aktor, yaitu aktor negara dan aktor non-negara. Negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional yang memiliki wewenang dan peranan khusus yang tidak dimiliki aktor non-negara. Sementara, aktor yang termasuk dalam aktor non-negara dapat berupa perusahaan multinasional atau yang biasa kita kenal dengan MNC, Multinational Corporation, dan berbagai organisasi-organisasi internasional yang mewakili sektor-sektor tertentu dalam masyarakat atau INGO. Interaksi antar aktor dalam hubungan internasional dapat berupa konflik, kompetisi, maupun kerjasama. Konflik dalam hubungan internasional adalah ketidaksamaan paham, kepentingan, ataupun tujuan dalam hubungan antar aktor yang berujung pada suatu perdebatan maupun pertikaian. Misalnya, konflik antara negara Tiongkok, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Brunei pada konflik Laut Cina Selatan. Adanya ketidaksamaan tujuan dan paham antar sesama negara dapat menimbulkan konflik. Hubungan kompetisi dalam hubungan internasional adalah hubungan di mana adanya persaingan antar aktor dalam menunjukkan kekuatan ataupun dalam mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Misalnya, kompetisi antara negara maju dalam menunjukkan kekuatan mereka untuk memperluas pengaruh mereka terhadap negara-negara berkembang. Kerjasama dalam hubungan internasional adalah hubungan interaksi timbal balik antar aktor dalam memenuhi kebutuhan ataupun tujuan kepentingan masing-masing. Kerjasama biasa dilakukan jika interaksi yang akan dilakukan membawa suatu manfaat bagi kedua belah pihak. Misalnya, kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara dalam wujud ASEAN. Dengan adanya kerjasama tersebut, terbentuklah payung keamanan yang menguntungkan negara-negara yang lemah.
Tentu ada sangat banyak isu-isu di dalam dunia internasional. Untuk mempermudah kita dalam menganalisa isu-isu yang ada, maka isu-isu yang ada di dalam hubungan internasional dibagi ke dalam berbagai dimensi yang ada. Dimensi-dimensi itu adalah ekonomi, keamanan, pertahanan, politik, dan sosial. Dalam membahas isu-isu internasional yang ada, kita tentu membutuhkan level analisis untuk mengupas dan menganalisa isu-isu yang ada. Sebelum kita membahas isu dengan level analisis, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari level analisis. Level analisis adalah tingkatan pengkajian isu dari berbagai tingkatan untuk dapat lebih memahami suatu fenomena yang terjadi dan juga merupakan cara untuk mengidentifikasi fenomena di berbagai tempat. Tingkatan level analisis dibagi menjadi global, regional, domestik, dan individu. Pada tingkat individu, fokusnya adalah persepsi pilihan dan tindakan yang diambil oleh seorang individu. Sementara di tingkat domestik, kajian diarahkan pada pengaruh yang diberikan oleh sekelompok orang di dalam negara terhadap tindakan atau keputusan yang diambil negara. Kelompok-kelompok itu adalah organisasi politik, kelompok kepentingan, dan lembaga-lembaga negara. Perhatian tingkat regional diberikan oleh sistem internasional terhadap aktor-aktor hubungan internasional. Dengan demikian, fokusnya adalah interaksi antar negara itu sendiri. Perhatian tingkat global diberikan pada tren global dan tekanan-tekanan yang mendorong pada terjadinya perubahan-perubahan di dalam interaksi antar negara, misalnya seperti perubahan teknologi, revolusi informasi, dan lain-lain. Jadi, dalam menentukan tingkat analisa yang tepat dan efektif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu teori yang digunakan dan tujuan analisa. Pertama, teori yang kita gunakan untuk meneliti fenomena menuntun kita untuk memilih tingkat analisa yang akan digunakan. Oleh karena itu, jika teori yang digunakan menekan pada pengaruh pengambilan keputusan seseorang dalam menentukan perilaku aktor-aktor hubungan internasional, maka tingkat analisanya adalah tingkat individu.